valid, tidak ada lagi teks asli Alkitab dari penulis. Bapak Ibu Saudara, teks asli Alkitab yang ditulis oleh penulis Alkitab sudah tidak ada. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, ya. Saya berkali-kali ditanya, nih kan banyak tayangan saya ya, hanya saya Pendeta THN, Pendeta HTD yang bisa menjawab bahwa Alkitab asli, tulisannya asli para penulis Alkitab, ya. Kalau Perjanjian Lama kan mulai dari Musa sampai Maleakhi, udah nggak ada yang asli. Aslinya yang tulisan dia udah nggak ada. Atau Perjanjian Baru dari Matius sampai Yohanes di kitab Wahyu, udah nggak ada yang asli, yang disebut Septuaginta. Ya, loh Pak TD, Pak THN, itu yang para mukalaf suka nongolin tuh, ini asli nih, bahasa asli. Ah, itu aspal, asli tapi palsu. Para PDT, para pendusta, dan para RM raja muter-muter, yang kalau dialog atau debat selalu ngomong-ngomong, kita cek bahasa asli, itu asli tapi palsu. Pak TD mudah banget jawab, betul. Ada dasarnya, ada dong. Lalu kalau sekarang mau cross check pakai apa Pak TD? Pakai Alkitab bahasa Inggris terbitan United Bible Society. King James Version, ada hitam, huruf hitam, ada huruf merah. Atau British Basic English atau New English Translation. Udah, pembandingnya itu aja. Lah, kalau kita mau membandingkan yang aslinya, kalau yang asli ada di surga. Ada di Wahyu 11 ayat 19. Dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Hayo, mau ngomong apa? Jadi mereka yang berkoar-koar, kita lihat bahasa aslinya itu aspal itu. Septuaginta asli, Septuaginta palsu itu. Yang firman diganti logos loh, halah palsu itu. Pada mulanya firman, pada mulanya logos. Logos itu ndobos, tak kasih tahu. Ya. Ya, aslinya apa Pak? Pada mulanya leksi atau leksios. Pahami sebagai arkontas, sebagai Tuhan. Langsung 1 menit selesai. Pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah. Banyak ayat yang memakai firman F huruf besar. Salah satunya yang harus Anda jadikan pembanding adalah Wahyu 19 ayat 13. Dan namanya ialah firman Allah. Dan namanya ialah Tuhan Allah. Jadi pada mulanya ya, pada sejak segala sesuatu belum ada. Pada mulanya itu kan artinya yang awal. Yang awal itu ada Tuhan, ada Allah, dan punya nama. Siapa dia? Yesua. Ayo. Jadi kalau Anda mau cari pembanding Pak, Alkitab yang Yunani, Septuaginta itu Septuaginta palsu. Yang tercemar oleh ajaran Tritunggal. Yang firman diganti pakai logos, ndobos itu. Atau Anda mau cari perjanjian lama, yang Allah itu diganti Elohim, ndobos itu, palsu itu. Beresit bara Elohim, palsu itu. Mestinya beresit bara Elah, Allah itu tunggal, diganti Elohim jamak. Demikian pula Shema Yisrael, Yahweh itu tunggal. Yahweh Elahinu, Yahweh Echad, diganti menjadi Shema Israel Adoni. Adoni itu Allah jamak, pasangannya persis sama Elohim. Ayo, palsu itu yang disebut Tanak palsu, yang sering dibawa-bawa, dipamer-pamerkan oleh mukalaf IQ tiarap, kolektor Alkitab 2 koper. Pak TD, ini saya punya kitab namanya Tanak, sorry dong, obongan bakar aja sana. Itu palsu itu. Di sini nggak ada Yesus, apalagi nggak ada Yesus, buang aja. Septuaginta Pak, nggak ada Yesus, buangan itu. Yesus baru muncul tahun 600, ya makanya kitabmu palsu sih. Pakai Alkitab 1963, maunya sih pakai Septuaginta, ada di surga, di dalam tabut perjanjian, Wahyu 11 ayat 19. Jadi valid Alkitab asli, penulis Alkitab sudah tidak ada. Valid.
Jadi yang sekarang orang suka ngomong itu misalnya pendusta budek asli gitu. PDT budek asli, bukan budek buatan. Pendusta budek asli mengatakan bahwa kita cek pakai bahasa aslinya, ya itu asli tapi palsu. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kamu memegang Alkitab Perjanjian Lama yang Kejadian 1 ayat 1 bunyinya Beresit bara Elohim obongen Pak, itu palsu Pak. Atau Ulangan 6 ayat 4 berbunyi Sema Yisrael Adone obongen. Atau Allah huruf besar semua di dalam Kejadian 15 ayat 2 kan ada Allah huruf besar semua. Lalu itu kamu ganti Hasim obongen. Lalu kamu punya Septuaginta yang terbitan tahun 350 Masehi, itu namanya Septuaginta palsu. Septua itu 7, Ginta itu 10. Kalau 350 Masehi namanya Trisenti Quinquaginta. Di situ menurut Alkitab yang Yunani palsu itu, di situ firman, pada mulanya firman, ya. Yohanes 1 ayat 1, ternyata firman itu logos itu ndobos obongen itu. Anda yang kolektor Alkitab entah berantah yang jumlahnya 2 koper obongen. Ya. Jadi cross check Alkitab itu apa? Pakai Alkitab 1963 terbitan United Bible Society. Pakai bahasa apa Pak? Bahasa Inggris. Ada huruf merah, ada huruf hitam. Dalam satu perikop ayat itu ada ayat-ayat huruf merah, ada ayat-ayat huruf hitam. Kalau kamu punya nyali baca, bacalah. Kalau tidak punya nyali, ya wes, go to hell. Ngaku Kristen nggak punya nyali baca Alkitab yang ada huruf merah, huruf hitam. Itu mempermudah, ya. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Bagi kami nggak berlaku Pak, huruf besar, huruf kecil, huruf merah, huruf hitam. Ya sana go to hell. Ya, Anda yang masih nanya melulu, Pak HTD mana Alkitab tulisan dari penulis Alkitab yang asli? Alkitab asli dari penulis Alkitab ya, itu sudah tidak ada. Ada di mana sih Pak? Ada di surga. Ya. Ada di surga. Di mana? Wahyu 11 ayat 19 ada di dalam tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu isinya apa Pak? Isinya adalah Alkitab Perjanjian Lama Tanak yang Ibrani, kemudian itu asli ya, kemudian Septuaginta asli yang berbahasa Yunani, Alkitab, kemudian tongkat Harun yang berbuah itu, segomer atau semangkok mana ya, kemudian 2 loh batu. Silahkan Anda buat simulasi. Panjang dari tabut itu adalah 125 cm, 4 ubin, kan biasanya ubin keramik itu kan 30 cm. 4 keramik tambah 5 cm, 125 cm. Lebarnya adalah 75, 2 keramik setengah. Tingginya sama dengan tinggi meja makan 75 cm. Itu gede. Kotak itu gede sama dengan meja setengah biro. Ya, Anda bikin simulasi ke ya, kitab 39 kitab perjanjian lama tambah 27 kitab perjanjian baru, Anda bikin simulasi tambah segomer mana, tongkat Harun tambah 2 loh batu, pas itu ukuran. Ya, jadi kalau Anda mau tanya, aku pengen tahu Pak, Alkitab aslinya Pak sudah di surga. Hebat ya. Ya. Nanti bakal diturunkan Pak, iya, di dalam masa 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4. Makanya nanti pada masa 2000 tahun akan ada Paskah lagi. Lihat di dalam Lukas 22, Yesus berkata, karena untuk sekarang aku tidak makan lagi sampai nanti tergenapi dalam, tidak minum anggur sampai tergenapi dalam kerajaan Allah. Maksudnya dalam masa 1000 tahun. Nanti tabut perjanjian akan turun lagi di masa 1000 tahun. Lalu di situ dibangun bait Allah ketiga ya. Bait Allah ketiga itu bukan untuk Yahudi, agama Yahudi udah nggak ada ya. Lalu di situ Kristen tentu saja ya. Lalu Musa juga akan hidup kembali, akan menjelaskan dulu loh saudara-saudaraku, dulu asal muasal terjadi Paskah itu kayak gini gitu. Dia ceritain gitu. Alkitabnya ngambil lagi dari itu ya. Kemudian
Tentu saja Alkitabnya tidak rusak, Pak, tidak rusak karena satu hari Allah di surga kan 1000 tahun. Alkitab itu naik disimpan di tabut perjanjian tahun 1965. United Bible Society tiba-tiba hilang itu Alkitabnya. Tiba-tiba hilang gitu. Setelah diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu, lalu mulai disebar ke seluruh dunia. Ini sama persis dengan terangkatnya tabut perjanjian, ya. Tabut perjanjian ketika bait Allah pertama dirobohkan, dibakar oleh Nebuzaradan, tiba-tiba tabutnya hilang. Ya gitu. Tabutnya ada di mana? Ya hanya orang Kristen yang tahu, ada di surga. Wahyu 11 ayat 19. Yang lain nggak mau baca itu. Orang-orang Tritunggal nggak akan baca Wahyu 11 ayat 19. Ternyata tabut ada di surga. Saudara-saudaraku dari luar kekristenan yang selalu berkoar-koar, mana tunjukkan Alkitab asli, tulisan para penulis Alkitab, ya ada di surga kok. Lalu yang sekarang pakai yang bahasa Inggris. Simple toh. Di seluruh jagat raya ini Alkitabnya berdasar pakai bahasa Inggris. Yang Septuaginta sama Ibrani itu palsunya beredar. Tritunggal yang membuat Alkitab palsu. Tritunggal menguasai dunia ini dengan Alkitab palsunya dari sejak Konsili 325 sampai 1956, begitu selesai semua The Dead Sea Scroll ketemu. 1600 tahun Bapak Ibu Saudara, Tritunggal menguasai Alkitab dunia. Tapi tidak diterjemahkan ke semua negara. Ya, seperti itu. Hari ini Tritunggal pura-pura tidak tahu. Yang dia pegang Alkitab 66, di situ Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa, lalu diselipin sama buku-buku teologi, doktrin gereja. Akhirnya Alkitabnya ada berapa? Kalau Katolik Roma kan ada 85. Ortodok 85, Katolik Roma 75. Protestan 66 plus 1 lemari, kan buku teologinya 1 lemari. Jadi kemana-mana orang-orang Protestan itu kalau debat bawa lemari. Ya kan, dia membawa Alkitab, yang 1 lemari dibawa lemari pakai roda didorong-dorong. Kan mau debat, iya, kan Alkitabnya 1 lemari. Jadi kalau ada orang di luar sana ngaku PDT khotbah nih, di belakangnya ada 1 lemari, itu pasti itu pendusta yang teologi itu, ya. Ya, itu semua buang semua. Seperti yang saya lakukan, aku membakar kitab-kitab teologi itu 1 lemari plus 2 laci. Dulu aku paling rajin teologi menurut pendeta X, A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Buku saya banyak dulu, tak bakar 1 lemari plus 2 laci full tak bakar. Sebagian saya buang juga sih. Ya. Lalu sekarang kemana-mana debat saya cuman bawa HP. HP gini aja. Itu pun jarang saya lihat. Dibuka mengerti kitab suci. Wes apal saya. Kadang-kadang salah Pak, kadang-kadang salah, nggak apa-apa. Ini gampang kalau salah ayat saya ngomong maklum, kan udah umur 60, gitu aja ya. Mereka ketawa. Pak itu nggak mau lihat, ya udahlah, aku matanya kadang-kadang juga nggak terlalu, itu alasan saya itu. Saya suka beralasan. Tolong bacain dong gitu. Maksudnya itu kadang-kadang saya lupa juga ya, itu manusiawi. Tapi kebanyakan benar. 95% apa yang saya sebutkan ayat itu benar, walaupun aku nggak ngeliat. Di dalam season debat maupun di dalam season masuk ke room-room mereka, aku nggak pernah contek-contek, nggak pernah bikin kerpean. Tapi 95% yang saya sebut benar, ya seperti itu. Jadi Pak, nggak usah nyari lah Pak, ya nggak usah nyari mana Alkitab asli. Berarti Alkitab sudah dipalsukan. Kamu yang nggak ngerti, Alkitab yang kamu salahin. Wes kono go to hell. Pak, go to hell itu apa? Kono masuk neraka. Kamu yang nggak ngerti kok. Kalau gitu tanya HTD paling bener. Tanya aja Mama HTD. Ya, aku ngerti Alkitab kok Pak. Aku ngerti sejarahnya Alkitab dari A sampai Z, aku ngerti. Ayo. Pak, berarti Alkitab pernah ditulis ulang? Jelas. Tidak mungkin dari zaman Musa sampai zaman Yesus. Musa itu abad 15 sebelum Masehi. Hampir 2000 tahun pada saat Yesus. Masa nggak pernah ditulis ulang? Pasti ditulis ulang oleh anak cucunya Musa. Kitab Musa Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Itu pasti ditulis ulang oleh anak cucunya Musa. Ya, tidak mungkin itu kertas atau apapun dari kulit binatang lah, kulit pohon lah, dari daun lontar lah. Kok nggak rusak? Pasti rusak. Makanya sebelum rusak disalin ulang sama cucunya, cucu cicit kali ya. Cucu cicit cuit gitu kan. Ditulis ulang berdasar yang itu. Jadi yang udah pada rapuh buang, ganti yang baru. Tapi asli tidak mungkin nyeleweng ya, karena ya di samping Allah bekerja ya, itu oleh orang-orang yang memang dipercaya. Clear ya, sampai tahun 1963 bahasa Ibrani Perjanjian Lama diangkat ke surga, bahasa Yunani Perjanjian Baru diangkat ke surga, lalu muncul Alkitab bahasa Inggris. Ya, kalau mau cross check pakai bahasa Inggris. Maaf Pak, kami nggak pinter bahasa Inggris, terus kamu pinter bahasa Yunani gitu. Pura-pura pinter Pak, kalau bahasa Yunani kan orang bisa ditipu. Aku ketipu. 35 tahun aku ketipu dengan yang namanya pendeta-pendeta yang pura-pura pakai bahasa Yunani sama pakai bahasa Ibrani. Satu-satunya pendeta yang membongkar itu adalah HTD Tan Hoinai yang mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 1 ayat pertama Alkitabmu itu sudah palsu. Nggak pernah ada Beresit bara Elohim. Elohim itu jamak, kalau tunggal itu Elah. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terjemahan mereka apa? Pada mulanya para Allah. Kan Elohim. Ya. Padat, singkat, dan clear. Jadi fix ya. Alkitab asli hasil penulis sudah tidak ada. Ada di surga. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.